Adidas buka peluang geser Erspo sebagai aparel resmi Timnas Indonesia. Jenama olahraga asal Jerman, Adidas, tak menutup kemungkinan untuk menggeser Erspo sebagai aparel resmi Timnas Indonesia. Sebab, prestasi skuad Garuda belakangan semakin moncer. Hal itu diungkapkan Senior Activation Manager Adidas Indonesia, Cinita Dewi Mayakatri, dalam konferensi pers Adidas menyambut Euro Jumat, 14 Juni 2024, di Jakarta. Kata dia, bukan tidak mungkin pihaknya akan menjadi aparel utama Timnas Indonesia berikutnya. Saya tidak menutup itu, menjadi aparel Timnas Indonesia. Tentu ada kesempatan karena saya melihat dari prestasi-prestasi Timnas Indonesia belakangan ini sangat bagus, kata Cinitia. Jadi, tetap lakukan yang terbaik, tentunya itu tidak akan menutup kemungkinan untuk Adidas melakukan ke arah itu, tambahnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini didukung oleh Erspo sebagai aparel utama. Jenama asli dalam negeri baru menekan kontrak tahun ini dan akan bekerja sama dengan Timnas Indonesia hingga 2026. Namun sayang, kritik keras didapat oleh Erspo dari publik tak lama setelah peluncuran jersey Timnas Indonesia pertama mereka pada awal tahun ini. Salah satunya adalah soal desain jersey yang dirasa publik kurang apik dibanding edisi sebelumnya yang digawangi oleh Niels. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengkritik kualitas jersey latihan Timnas Indonesia yang dibuat oleh Erspo. Menurutnya, bahan yang digunakan terasa panas dan kurang menyerap keringat. Dengan kondisi tersebut, Adidas baru bisa menjadi aparel resmi Timnas Indonesia setelah kerjasama dengan Erspo berakhir pada 2026 mendatang. Brand asal Jerman itu sendiri sudah pernah menjadi aparel utama tim Merah Putih. Kali terakhir Adidas bekerja sama sebagai aparel resmi Timnas Indonesia adalah pada 2004 lalu. Segini harga sepatu Ragnar Oratmangoen yang diberikan untuk supporter Timnas Indonesia. Momen pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen memberikan sepasang sepatunya untuk seorang supporter Garuda viral di media sosial. Momen tersebut terekam usai Timnas Indonesia mengalahkan Filipina dalam pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK Selasa, 11 Juni 2024 malam. Tim Merah Putih berhasil menang dengan skor 2-0 melalui gol yang dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Usai berjalannya pertandingan, seperti biasa para pemain berkeliling stadion menyapa para supporter Garuda, tak terkecuali Ragnar Oratmangoen. Melalui unggahan akun TikTok Delta29FA, terlihat Ragnar sempat menghampiri seorang supporter yang memanggilnya dari kejauhan. Supporter itu memanggil sang pemain untuk menyerahkan miniatur Stadion Santiago Bernabeu markas klub Spanyol, Real Madrid untuk ditukar dengan jersey Ragnar. Namun, pemain 26 tahun itu lebih memilih memberikan sepatunya. "Aku menghadiahkan kamu sepatuku," ucap Ragnar Oratmangoen dilihat Sabtu, 15 Juni 2024. Dia kemudian mencopot kedua sepatunya kemudian diberikan kepada supporter. Diketahui sepatu tersebut merupakan Puma Future 7 Ultimate. Dilihat FIFA melalui laman resmi Puma, sepatu berwarna merah muda dan oranye tersebut dijual dengan harga Rp3,5 juta. Sepatu tersebut tentunya sangat spesial sebab digunakan oleh Ragnar saat membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bukan cuma itu, sang pemain juga menandatangani langsung sepatu tersebut sebelum diberikan ke supporter. Erick Thohir panggil Shin Tae-yong bahas persiapan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Skuad Garuda baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina. Pasukan Shin Tae-yong lolos dengan status runner-up grup F di ajang tersebut. Selanjutnya, perjalanan Indonesia masih jauh dan tim yang lebih kuat sudah menunggu mereka. Agenda timnas juga cukup padat karena mereka juga akan berlaga di Asian Cup 2024 pada akhir tahun ini. Shin harus putar otak agar bisa merancang skuad terbaik di dua ajang tersebut, atau mencari opsi terbaik yang bisa dilakukan. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia langsung berkoordinasi dengan Shin Tae-yong terkait masalah ini. Termasuk persiapan skuad Garuda jelang putaran ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Pasalnya, waktu yang ada cukup terbatas dan mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan situasi ini.
Selain itu, ada 6 pertandingan yang akan dilaksanakan tahun ini. Tepatnya akan digelar pada bulan September 2024, Oktober 2024, dan November 2024. Saya bertemu dengan Coach Shin Tae-yong untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya, Kamis 13 Juni. Skuad Garuda memiliki jadwal 10 pertandingan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saya, bersama Exco PSSI dan pengelola Liga Indonesia melakukan meeting. Langkah ini jadi tindak lanjut setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan. Tujuannya agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut bisa selaras dalam menjalankan programnya.